Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai konsep dasar dari evaluasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Arzalin Citra dan kedua rekan saya Putri Wardari. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri mengenai pengertian dari evaluasi pendidikan. Nah, untuk makalahnya sudah kami share di grup. Teman-teman juga bisa sambil baca. Itu ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari evaluasi pendidikan. Dari pendapat-pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pendidikan itu adalah suatu proses sistematis atau tersusun yang mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap berbagai komponen pendidikan pada satu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai informasi untuk membuat keputusan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa fungsi dari evaluasi pendidikan. Adapun fungsi dari evaluasi pendidikan ini sangat penting sekali, di mana yang pertama yaitu berfungsi untuk mengukur keterampilan dan perkembangan peserta didik terhadap hal-hal yang dipelajari. Dengan evaluasi, pengajar dapat dengan mudah melihat dan memberikan keputusan kepada peserta didik terhadap pelajaran yang harus dilanjutkan atau ditinggalkan. Maksudnya di sini yaitu pelajaran yang mana yang sulit itu akan kita cari gimana solusi agar peserta didik itu bisa mengerti hal yang kita ajari. Kemudian evaluasi pendidikan ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran bagi para pengajar untuk menilai karakteristik seperti kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Dengan begitu, pengajar dapat memberikan arah yang baik terhadap potensi-potensi peserta didik yang dapat dikembangkan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi pendidikan ini ada beberapa tujuan, di mana yang pertama yaitu menurut Wharton dan Sanders dalam Prasetyo 2019 halaman 13 yang mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi pendidikan itu yang pertama kebijaksanaan dan keputusan, kemudian yang kedua menilai hasil yang dicapai para pelajar, kemudian yang ketiga menilai kurikulum, yang keempat memberikan kepercayaan kepada sekolah, yang kelima memonitor dana yang telah diberikan, yang keenam memperbaiki materi dan program pendidikan. Nah, teman-teman bisa baca di makalah itu ada 3 pendapat mengenai tujuan evaluasi pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup evaluasi pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya Tia Maya. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU RI nomor 20 tahun 2003. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup evaluasi pendidikan mencakup yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran, yang mana evaluasi pembelajaran ini merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya berada dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu evaluasi program pendidikan, yaitu cakupan evaluasi pendidikan yang lebih luas, yaitu dimulai dari evaluasi kurikulum sampai pada evaluasi program dalam suatu bidang studi, termasuk di dalamnya program, implementasi program, dan efektivitas program. Yang ketiga yaitu evaluasi sistem pendidikan, di mana evaluasi di bidang yang paling luas. Sementara itu, menurut Sudijono 2018 halaman 30, ruang lingkup evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi program pengajaran, evaluasi program pelaksanaan pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pendidikan. Menurut Sukardi tahun 2015, ia menyebutkan bahwa evaluasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem.
di mana hal ini dirujuk oleh Skadi dalam pasal 57 ayat 2 yang menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya akan Yang seterusnya metode evaluasi. Menurut Taib Nafis, mengelompokkan metode evaluasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, evaluasi kualitatif. Pada evaluasi dengan pendekatan kualitatif, karakteristik yang menonjol ada pada posisi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi. Tujuan utama evaluasi program dengan pendekatan kualitatif adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu program di semua aspeknya. Kedua, metode kuantitatif. Evaluasi kuantitatif melibatkan pengukuran data kuantitatif dalam bentuk angka dan dianalisis dengan uji statistika tertentu untuk mencari kesimpulan akan lebih tepat menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang terakhir, metode gabungan. Model evaluasi gabungan atau campuran, ada 2 model evaluasi dipergunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan evaluasi. Yang contoh evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dapat dilakukan oleh pengajar sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuatnya. Kegiatan evaluasi biasanya diberikan setelah pembahasan tertentu selesai. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu mulai dari 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Permanasari, izin bertanya. Di bagian E itu jenis-jenis evaluasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu evaluasi pembelajaran, program, dan sistem. Mohon penjelasannya bagaimana contoh kegiatan dalam evaluasi pembelajaran, program, dan sistem. Terima kasih kepada Mbak Purnama. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanya? Silakan. Kenalkan, saya Mbak Berni. Izin bertanya kepada kelompok 1. Dari penjelasan definisi evaluasi pendidikan tadi yang saya tanyakan, kenapa sih kita sebagai calon guru perlu melaksanakan evaluasi pendidikan pada proses pembelajaran? Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ditanyakan? Silakan kepada Mbak Tata. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan pada bagian jenis-jenis evaluasi pendidikan. Dan di sana kan hanya disebutkan saja jenisnya, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Nah, di sini saya lebih, bukan pertanyaan sih, mau minta kelompok 1 untuk memaparkan lebih jelas lagi atau lebih rinci lagi mengenai jenis-jenis evaluasi pendidikan ini agar kita sama-sama bisa mengerti. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama itu pertanyaan dari Mbak Purnama dengan pertanyaan Mbak Tasa itu saling berkaitan. Jadi akan dijawab oleh rekan saya yaitu Diamaya dan Putri Wulandari. Baiklah. Pertanyaannya, apa saja jenis kegiatan di ruang lingkup evaluasi pendidikan? Jadi yang pertama, evaluasi pembelajaran. Jenis kegiatannya evaluasi pembelajaran itu yang merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya berada dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar ya. Berarti jenis kegiatan itu bisa dilihat di lingkup kelas saat proses belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi program pendidikan, yakni cakupan evaluasi pendidikan yang lebih luas, yaitu dimulai dari evaluasi kurikulum sampai pada evaluasi program dalam satu bidang studi, termasuk di dalamnya program, implementasi program, dan efektivitas program. Yang ketiga, evaluasi sistem pendidikan.
merupakan evaluasi di bidang yang paling luas, macam-macam kegiatan yang termasuk evaluasi sistem, diantaranya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi pengembangan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga yang dicontohkan dalam evaluasi akreditasi lembaga pendidikan. Kepada Mbak Tasya dan Purnama, apakah sudah jelas atau masih ada yang ditambah? Bisa. Mbak Tasya? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, sudah cukup menjawab. Boleh nggak saya menanyakan sedikit lagi? Boleh. Nah, sekarang kita membahas tentang evaluasi pendidikan. Di sini saya ingin menanyakan tentang indikator dari evaluasi pendidikan. Adakah indikator tertentu dalam melakukan evaluasi pendidikan? Nah, tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Tasya untuk pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dahulu karena ini pertanyaan lain gitu kan. Baiklah, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Rani, di mana pertanyaannya itu mengapa seorang guru penting untuk melakukan evaluasi pendidikan, gitu kan Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pada makalah kami dan juga pada penjelasan kami tadi juga sudah menjelaskan beberapa fungsi dari evaluasi pendidikan. Nah, pada bagian kedua itu ada fungsi dari evaluasi pendidikan, yaitu untuk memberikan gambaran bagi para pengajar. Nah, di sini para pengajar itu adalah seperti seorang guru, salah satunya yaitu untuk menilai karakteristik seperti kelemahan dan kelebihan yang dimiliki peserta didik. Nah, di sini evaluasi pendidikan itu sangat penting kita lakukan, di mana di sini nanti kita bakalan menilai karakteristik peserta didik seperti apa. Apakah dari strategi atau metode yang kita gunakan dalam mengajar itu benar atau salah terhadap bukan salah, tetapi kurang tepat diajarkan kepada peserta didik. Jadi itu digunakan evaluasi pendidikan dalam hal ini. Kepada makanya apakah sudah jelas? Baiklah, untuk pertanyaan dari Mbak Tasya tadi akan dijawab oleh Pia Maya. Baiklah, adapun indikator atau kriteria evaluasi pendidikan yang dikembangkan oleh DUN 2000 halaman 30, yaitu yang pertama efektivitas. Dari efektivitas ini kita bisa lihat apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Yang kedua itu kecukupan, yaitu sejauh mana sih hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, itu mungkin secara umumnya. Kalau secara pendidikannya bisa juga kita kaitkan seperti tadi efektivitas bagaimana yang akan kita capai, terus kecukupan apa yang ingin kita capai. Intinya di sini tujuan apa yang ingin kita raih dalam suatu sistem pendidikan. Jadi dalam evaluasi pendidikan hanya ada 3 indikator yang ingin dicapai. Dalam evaluasi pendidikan itu tadi kan menurut DUN itu ada 3 indikator. Saya rasa tidak hanya 3, itu banyak sekali. Misalkan di evaluasi pendidikan itu kan tidak hanya evaluasi pendidikan saja. Dalam pengadaan pendidikan itu kan banyak, ada evaluasi pengajaran, lembaga, terus ada juga evaluasi hasil belajar juga ada. Itu nanti materi berikutnya ada. Nah, di situ kan dari evaluasi hasil belajar itu nanti kan ada indikator-indikatornya, misalkan dari kognitifnya apa saja indikator-indikator yang akan dicapai seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Waktu sudah cukup? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, dan juga semoga teman-teman memahami tentang evaluasi pendidikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika dalam penyampaiannya itu terdapat kesalahan.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.